warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Dadan dan Nah, kali ini kita akan mengundang dua orang yang sangat spektakuler tentunya. ya betul sekali. Nah, salah satunya itu dari dokter, tetapi beliau ini sangat suka sekali dengan sastra. Jadi kita mencoba mengundang dan berdiskusi bersama pada pertemuan kali ini. Dan ada siapa lagi sih, Dan? Untuk Nah, kali ini? dan yang kedua itu ada salah satu guru bahasa Indonesia yang dimana beliau adalah guru yang sangat hebat ya. Bahkan kita juga bisa belajar bareng dan sangat-sangat menguntungkan untuk bertemu dengan beliau. Nah, kalian udah gak sabar kan siapa bintang tamunya? Mari kita hadirkan Dr. Jusran Jupri dan Ibu Kaswana Dewi. Selamat datang Bapak Ibu. Silahkan. Selamat datang Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih kita telah diundang dalam acara podcast hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Mungkin langsung aja untuk pertanyaannya kali ya Bapak Ibu. Di sini menurut Ibu nih sebagai pandangan sebagai guru bahasa Indonesia, apa sih arti sastra? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pandangan saya sebagai guru bahasa Indonesia, arti sastra itu sebagai pedoman. Mungkin nilai-nilainya juga mengajarkan nilai-nilai tentang kehidupan, tuntunan moral, etika, terus juga mengajarkan nilai-nilai pendidikan. Itu pandangan saya sebagai guru bahasa Indonesia yang mengajarkan sastra di sekolah. Oke, sangat menarik ya. Iya. Mungkin sekarang berpindah ke Bapak Jusran. Menurut Bapak nih, buku atau karya sastra apa sih Pak yang mengubah cara pandang Bapak? Oh iya, terima kasih. Kalau ditanyakan tentang buku apa, yang paling berkesan bagi saya adalah buku karya Andrea Hirata. Yang sama kita kenal yaitu Laskar Pelangi. Kenapa buku itu menarik bagi saya? Terutama motivasi yang ada di dalam cerita itu sangat menginspirasi dari seorang yang dalam keadaan terbatas karena motivasi yang tinggi sehingga dapat bersekolah, meraih pendidikan yang tinggi, malah bisa keluar negeri. Nah, itu bagi saya itu menarik sekali. Ya. Oh baik, sangat ini ya, bahwa memang Laskar Pelangi itu sangat bagus sekali ya Pak ya, untuk kita baca juga ya. Langsung saja di pertanyaan selanjutnya kita pindah ke Ibu Kaswana. Nah, menurut Ibu penulis favoritnya tuh siapa sih dan mengapa? Kalau saya sendiri sih favorit penulis sastra yang saya suka itu N. Hadini. Mungkin dia sebagai penulis pelopor pertama perempuan. Selain itu karya-karyanya juga banyak menginspirasi berhubungan dengan dunia nyata. Bahasanya mudah dipahami, sederhana. Dia memperkuat eksistensi seorang perempuan, banyak mengangkat budaya dan tempat-tempat yang berbeda. Penokohannya juga lebih mendalam. Karya-karyanya banyak diminatin terutama pada genre perempuan. Itu mengapa saya suka sama N. Hadini. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih untuk Bapak Jusran, nah mengapa sih
Bapak ini sangat suka dengan sastra, kan padahal background pendidikannya itu adalah dokter. Nah, kenapa sih suka banget nih sama sastra? Ya makasih Dek. Ini pertanyaan banyak orang nih ke saya. Sebenarnya sastra itu kami diperkenalkan sejak kecil. Jadi pada saat SD kita sudah diperkenalkan sama guru bahasa Indonesia. Sejak SD itu guru bahasa Indonesia sering menyuruh baca puisi. Dan alhamdulillahnya guru bahasa Indonesianya itu mampu membuat muridnya tertarik ke sastra. Akhirnya ke bawah-bawah sampai remaja hingga dewasa. Jadi kalau ditanya hubungannya dengan dokter sebenarnya nggak ada. Cuma kalau di dunia sastra sendiri malah ada beberapa dokter yang jadi sastrawan, malah lebih terkenal dengan kesastrawanannya dibanding dokternya. Contoh, Ibu Marga T, Ibu Mira Wijaya, kita kenal semua karya-karya novelnya yang populer semua. Dan di dunia sastra yang lain seperti Taufik Ismail, itu dokter juga. Karya-karya puisinya banyak kita kenal. Saya kira itu. Oh, jadi sastra itu ada ya sebenarnya di kehidupan kita, di kehidupan nyata, dan sepenting itu ya sastra buat kita. Baik, terima kasih untuk pertemuan pada kali ini. Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan hadir dan sharing mengenai sastra. Nah, itu dia guys untuk pembahasan pada hari ini. Nah, jadi kesimpulan dari podcast pada kali ini yaitu sastra adalah cara untuk memahami kehidupan dan kemanusiaan secara lebih dalam. Penulis favorit dan karya sastra tertentu memberi pengaruh besar karena mampu mengubah cara pandang saya terhadap manusia dan kehidupan. Meskipun berlatar belakang pendidikan dokter, ya, sastra melengkapi profesi beliau dengan melakukan atau menumbuhkan empati dan kepekaan dalam memahami pasien sebagai manusia, bukan sekedar objek. Nah, itu dia guys untuk podcast pada pertemuan kali ini. Bagaimana? Tentu seru bukan? Wah, seru banget dong. Nah, tunggu podcast di episode selanjutnya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.